gunakan sebagai referensi selanjutnya. Baru aja nih saya record. Maaf sekali, tadi saking semangatnya sampai lupa tidak record. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu buku yang menurut saya fenomenal karena bukan hanya idenya yang sudah lama, tapi juga ternyata sampai sekarang masih dicari orang gitu. Jadi ini sebuah buku yang berisi semuanya tema sentral dari konsepnya Robert Greenleaf tentang servant leadership. Nah, ini penting sekali karena ternyata sampai sekarang teori ini masih digunakan dan buku yang berisi 25 artikel plus 2 tambahan artikel mengenai the servant leadership ini menarik sekali ada di buku ini karena juga ada istilahnya anaknya yang berkomentar juga di akhir dari buku ini mengenai bagaimana kiprah bapaknya sehari-hari gitu ya. Jadi ini menarik sekali. Nah, yang saya bisa sampaikan di sini sebagai intro saja, Robert Greenleaf ini tadinya adalah seorang ya seperti biasa seperti kita ini gitu ya, seperti saya gitu. Kemudian dia ambil kuliah. Nah, salah satu profesornya tuh ada yang bilang begini, ini mungkin relevan sama kita. Profesornya bilang gini ke si Robert Greenleaf ini. Dunia ini dikuasai oleh institusi-institusi besar. Nah, kalau kamu mau melakukan dampak yang luar biasa, kamu harus rubah institusi-institusi besar itu karena kebanyakan atau mayoritas institusi besar itu doing a little things on our society. Jadi dampaknya ke society itu kecil, katanya profesor tadi. Saya lupa nama profesornya, disebutkan di situ juga. Dan itu kata-kata profesor itu mengiang-iang di kepalanya si Robert Greenleaf sampai akhirnya dia melamar pekerjaan dan diterimalah di AT&T dan dia nggak tahu AT&T itu perusahaan apa. Jadi dia benar-benar tahun 1924 kalau nggak salah. Jadi ini kisah lama sekali dan Robert Greenleaf ya udah terima aja di situ dan baru kemudian tahu bahwa ini perusahaan telekomunikasi dan kemudian menariknya lagi, Robert Greenleaf itu waktu dia ditanyain sama CEO-nya, kamu kerjanya apa? Zaman dulu kan mungkin job desk nggak begitu jelas gitu ya. Dia bilang, my job is to keep AT&T revolutionary. Jawabannya luar biasa. Jadi visionary banget. Nah terus kemudian diangkat dia jadi vice president dan menurut buku yang saya baca ini, katanya titel vice president itu dulu masih jarang gitu ya. Apa yang terjadi? Dia menolak. Dia bilang gini, kalau saya dikasih title vice president dan saya membidangi tertentu, itu kamu membatasi saya nggak mau dijadiin vice president. Jadi dia akhirnya menjadi orang biasa aja di perusahaan itu, dan dia fokus di penelitian manajemen, terutama leadership. Nah setelah pensiun di usia 60 tahun, dia mendirikan Robert Greenleaf Leadership Center. Gitu. Kalau nggak salah sampai sekarang masih ada. Jadi dia fokus pada servant leadership. Nah, servant leadership sendiri itu sekarang kita masuk ya ke takeaways-nya apa aja dari buku ini. Jadi buku ini semua tema sentralnya adalah mengenai servant leadership. Jadi bagaimana seorang servant, seorang pelayan itu menjadi leader gitu. Pertama adalah dia address dalam buku ini bahwa kita sudah kehilangan sesuatu di dalam dunia yang serba transaksional ini. Karena kita kadang-kadang dinilai karena kita melakukan sesuatu atau kita adalah sesuatu itu sendiri gitu. Jadi dijelaskan di sini, diuraikan bagus sekali dan ini yang menguraikan mungkin teman-teman sudah pada kenal tahun 90 itu ada buku terkenal namanya The Fifth Discipline. Tahu pengarangnya? Peter Senge ya. Peter Senge ini kalau nggak salah pernah ke Indonesia juga. Dia menekankan bahwa sebetulnya you are not things, tapi you are pattern integrity. Gitu. Waduh, bahasanya keren banget ya. Tulisannya Peter Senge ini kalau nggak salah sampai 20 halaman sendiri. Gitu. Dia mengulas banyak sekali mengenai kejadian-kejadian terkait leadership dewasa ini pada saat itu. Jadi tahun 95-an gitu ya. Kemudian you are not the person you used to be 3 years ago. Karena sel-sel manusia itu, kecuali sel tulang, itu rata-rata itu baru akan berusia paling 1 tahun, 2 tahun, paling lama 3 tahun katanya dia. Dia menyebut quote dari seorang dokter gitu ya.
Artinya, Anda hari ini itu berbeda dengan hari Anda 3 tahun yang lalu. Karena sel-sel Anda baru semua. Ini luar biasa sekali. Benar-benar keren ini apa tulisan ini. Kemudian dia juga mengkritisi bahwa selama ini, dan ini masih berlaku kan sampai dewasa ini, selalu ada one way link, ada leader, ada followers gitu. Padahal sebetulnya leadership is not like that gitu. Bahkan si Peter Senge ini mengatakan, jangan kita nggak perlu lagi kata-kata leadership gitu. Jadi maksudnya leadership seperti yang kita kenal sekarang ini seolah-olah dikaitkan dengan posisi, dikaitkan dengan command and control gitu ya, authoritarian gitu ya. Jadi ini yang dia kritisi, dia amati. Nah, kemudian apa? Dia membuat suatu manifesto ya, New Foundation of Institution. Menurut dia institusi itu adalah basically bukan things tapi interrelationship. Jadi relationship itu yang paling penting. Jadi bukan things, bukan brick and mortars, tapi benar-benar interrelationship. Not even human capital, tapi hubungan antara human capital itu yang lebih penting daripada sekedar human capitalnya. Kemudian apa challenge-nya? How to build the capacity of a group of people. Jadi selama suatu institusi itu tidak ada keinginan untuk membangun kapasitas orang-orang yang ada di dalamnya, itu berarti bukan fondasi yang kokoh institusi itu. Dia hanya producing thing from things gitu ya. Kemudian yang terakhir dalam manifestonya dia adalah bagaimana sebetulnya kita bisa improve the quality of thinking. Jadi bukan quality of human resource-nya, tapi quality of thinking. Ya tentu sampai ke human resource-nya. Nah terakhir, maka muncullah konsep the servant as leader ini. Ya, jadi ini diawali dengan sebuah kisah di mana si Robert Greenleaf ini menulis sebuah artikel di tahun 1970. Jadi cukup lama sekali. Dan dia menulis itu setelah dia melakukan pemikiran yang panjang berdasarkan observasinya dia bekerja di AT&T, dan setelah dia membaca buku karangan Hermann Hesse, judulnya Journey to the East. Teman-teman, ini menarik karena ini relate dengan kita semua di Indonesia ya. Jadi buku ini yang membuat dia berani ya mengajukan suatu hipotesa mengenai perlunya servant as leader ini tadi. Karena gini, di dalam cerita ini, saya belum baca buku ini, tapi saya sudah beli. Saya sudah baca sebagiannya. Di situ ada figur namanya Leo. Dan Leo ini adalah menemani sekelompok orang, nggak disebutkan di situ berapa orang, travelers yang mencoba melakukan perjalanan ke timur. Ya. Nah, Leo ini, kalau kita deskripsikan secara garis besar adalah pelayan. Nah, saya langsung ingat seperti Semar. Kalau kita di perwayangan kita Semar ya. Jadi kalau ratu-ratu lagi perlu mengambil keputusan, dia biasanya berdiskusi dengan para punakawan itu yang dipimpin oleh Semar, dan akhirnya Semar memberikan arahan ya, pendapat dia yang bijak dan biasanya terus ditindaklanjuti. Demikian halnya dengan Leo ini. Karena apa? Pernah kejadian Leo-nya hilang, timnya langsung kelimpungan, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Nah ini yang menginspirasi Robert Greenleaf untuk membuat suatu yang disebut dengan servant as leader ini. Nah ini juga menarik teman-teman, dari buku-buku atau 7 buku yang sudah kita bahas, semuanya berbasis riset. Ya, ini tidak berbasis membaca buku. Jadi siapa tahu teman-teman setelah kita membahas 8 buku ini, teman-teman juga punya ide baru tentang leadership atau tentang innovation atau apapun. Ya, jadi ini menurut saya wah luar biasa. Nggak ada data-data dia bahwa sekian persen manusia ini, nggak ada. Jadi dia hanya berdasarkan pengamatan empiris dia selama berkarir di AT&T, dia mengembangkan konsep servant as leader ini. Jadi basisnya membaca buku dan di-trigger oleh buku Journey to the East karangan Hermann Hesse. Nah, apa yang diperlukan adalah seorang leader harus want to serve first.
Jadi harus ada keinginan untuk melayani dulu, bukan memimpin, bukan untuk kata-kata memimpin itu bahkan tidak disebutkan secara eksplisit. Tapi yang penting bagaimana dia bisa melayani dulu. Nah, kemudian merubah cara pikir kita dan cara berinteraksi kita menjadi bagaimana seorang insan yang melayani. Jadi ini yang menjadi dasar servant as leader idea ini. Nah ini jadi kesimpulannya ada 3 di sini dari buku yang panjang lebar ini. Pertama adalah apa yang kita hilang, kemudian yang kedua adalah fondasi apa yang diperlukan perusahaan-perusahaan atau institusi. Kemudian yang ketiga adalah ide mengenai servant as leader. Nah, lalu apa dong servant as leader itu ya? Nah, ini didefinisikan sama dia. Jadi the servant leader is servant first. It begins with a natural feeling that one wants to serve. Coba ya kata-kata natural feeling ini yang menurut saya luar biasa. Jadi memang ada keikhlasan, memang dia ingin melayani, jadi bukan dia ingin mendapatkan posisi gitu ya. Ini dilanjutkan sama dia, to serve first as opposed to wanting power, influence, fame, or wealth. Nah ini definisinya luar biasa sekali. Jadi seorang servant leader itu harus memiliki keinginan secara natural, secara naluri sudah ingin melayani. Nah, kemudian Larry Spears yang mengedit buku ini, kemudian menyimpulkan dari semua tema sentral servant leader ini, sebetulnya apa aja sih karakteristik orang yang disebut dengan servant leader. Pertama, ternyata adalah listening. Ya, jadi artinya listening di sini diuraikan di buku ini, bukan listening hanya what said, apa yang dikatakan, tapi juga yang tidak dikatakan. Jadi mendengarkan dengan hati. Ya, jadi ini penting sekali dan di situ ditekankan perlunya empathic listener. Kita sebagai servant leader harus menjadi pendengar yang penuh dengan empati. Dan empati secara khusus disebutkan sebagai karakteristik kedua, yaitu bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang dan mengambil sikap tentang apa yang dirasakan orang itu. Jadi tidak sekedar, oh saya simpati dengan keadaannya dia, tapi langsung dia mengambil sikap terhadap apa yang dialami oleh orang lain itu. Kemudian yang ketiga adalah healing atau penyembuhan ya. Jadi dia harus menyembuhkan jiwa. Jadi kalau ada di timnya, bukan anak buahnya, nggak disebutkan di sini anak buah, tapi lebih kepada timnya, bahwa bagaimana menyembuhkan jiwa orang-orang yang sedang sakit ya atau perlu dikuatkan gitu ya. Jadi ini menarik sekali karena healing ini mungkin saatnya kita perlukan karena di era seperti ini banyak sekali PHK dan tentunya kita semua tahu bahwa ini bukan era yang pernah kita prediksi sebelumnya. Kemudian yang keempat, awareness. Ditekankan di situ adalah self-awareness dulu, baru kemudian awareness of others. Ini kaitannya tentu dengan empati. Di sini ada Bu Ija yang ahli banget awareness, mungkin nanti bisa memberikan ulasan. Juga Pak Amri juga keren banget kalau urusan ini. Kemudian yang kelima, persuasion instead of command and control. Jadi lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya merangkul ya, bukan melakukan persuasi, bukan yang sifatnya memberi instruksi. Nah di kita kan sudah biasa kan, wah dia nggak ada leadership hanya gara-gara dia nggak pernah memberi instruksi, dibilang oh dia nggak ada leadership tuh gitu ya. Jadi ini ternyata salah satu dari servant leader itu adalah persuasion. Yang keenam ini agak berat, yaitu harus konseptual. Artinya segala sesuatu yang dia lakukan, dia pikirkan benar apa what if skenario-nya sebelum dia melakukan sesuatu yang dia anggap penting untuk dilakukan. Kemudian ini terkait dengan konseptual tadi adalah foresight. Jadi ini saya ingat sekali Pak Niko waktu membahas leadership challenge itu di pertama adalah model the way. Jadi dia juga harus punya visi ya. Jadi visi itu bukan sekedar dia menciptakan visi, tapi bagaimana merangkul orang untuk bisa memiliki visi bersama. Ya, jadi ini foresight ini
terkait banget dengan apa yang sudah kita bahas dalam The Leadership Challenge. Juga kalau kita lihat yang keempat dari The Leadership Challenge, saya ingat sekali itu adalah encourage the heart. Nah, itu kan kena juga di listening, empati, healing, awareness, persuasion. Ya, 5 hal itu semua mengenai heart, mengenai hati, mengenai kolbu. Ya. Kemudian yang ke-8, stewardship. Nah, jadi ini kalau bahasa kita mungkin ngemong ya. Jadi ngemong ini tidak, jadi kalau kita melihat anak kecil, memang anak kecil bukan kita akan marahin karena tidak boleh melakukan itu, tapi kita memberikan suatu alasan yang bijak kenapa tidak boleh makan es misalnya ya. Jadi kita sifatnya harus ada ngemong, steward terhadap timnya. 9, commitment to the growth of people. Ya, jadi ini jelas sekali. Jadi dia harus bisa. Jadi diuraikan dalam buku ini yang penting itu visinya, bukan visi si leadernya, tapi visi dari kenapa mereka melakukan istilahnya community itu. Jadi ini kalau saya ingat sekali Kang Wawan Widiawan waktu itu bilang the sense of purpose dari institusi apa? Institusi itu apa? Sense of purpose-nya. Nah, dia harus bisa committed untuk membangun orang-orang itu secara bersama mencapai visi yang diinginkan oleh institusi yang bersangkutan. Yang terakhir, seorang servant leader harus membangun komunitas. Jadi komunitas ini tidak terbatas dia sebagai pekerja di AT&T atau di BP atau dimanapun ya, tapi juga dia harus bisa membangun komunitas of leader among the group atau among other institutions juga. Jadi ini membangun komunitas ini penting sekali. Ditekankan juga di dalam buku ini. Nah, ini saya ambil quote terakhir mengenai bukan quote terakhir, salah satu quote yang menurut saya perlu saya tampilkan. Everywhere there is much complaining about too few leaders. We have too few because most institutions are structured so that only a few, only one at the time can emerge. Artinya ya, kita memang sering mendengar bahwa kita kurang leaders nih, kurang leaders. Tapi ternyata kesalahannya bukan karena kita kurang leaders, karena cara kita menstruktur organisasi atau kerja kita itu membuat sifatnya seperti piramid ya. Jadi artinya terbatas, sehingga akhirnya kita memiliki leaders yang tidak begitu banyak. Demikian itu dari yang saya pahami, dan ini saya kenalkan. Saya nanti pengen dengar langsung dari tokoh langsung kita, tokoh kita, guest kita yang saya pilih, memang kami pilih karena memang menurut saya Pak Amri ini selalu senyum dan selalu menegur. Jadi saya ingat sekali waktu itu ditugaskan ke Tangguh ya di BP sana, saya udah nggak lama nggak ketemu Pak Amri. Saya lagi makan siang ditegur juga, padahal ya bisa dibilang saya waktu itu tidak mengerjakan pekerjaannya beliau gitu, pekerjaan yang lain gitu, tapi saking ramahnya Pak Amri ini meng-approach saya dan ngajak ngobrol walaupun cuma 5 menit gitu, tapi it means a lot to me gitu. Jadi beliau ini selalu senyum. Jebolan dari Teknik Mesin ITB tahun 89 dan MBA dari Leicester, Inggris tahun 2003, dan merupakan, waduh pengalamannya banyak sekali. Kalau saya sebut satu-satu kayaknya kita hanya habis membahas Pak Amri saja. Jadi beliau pernah di Premier Oil, pernah di BP Indonesia, kemudian pernah di Trinidad dan Tobago, Atlantic LNG ini ya. Terus Vico, saya juga pernah ketemu waktu beliau di Vico, kemudian di BP Indonesia. Nah, ini juga memicu saya untuk istilahnya kayaknya pas banget nih figur Pak Amri untuk bicara mengenai servant leadership ini, terutama karakteristik yang 10 tadi ya, mungkin dari nggak harus dibahas semua Pak Amri, tapi beberapa juga boleh. Dan ini maaf saya ambil dari internet, dan ini mungkin dari Medco ini. Jadi beliau adalah Director dan Chief Human Capital and Business Support Medco Energy International Tbk. Nah ini saya ambil dari sana, saya singkat, dan ternyata beliau pernah masuk di Harvard Business Review ini ya Pak Amri ya, jadi pernah menjadi cover story-nya, luar biasa. Jadi saya nggak mau berlama-lama lagi, kita langsung aja berdiskusi dengan beliau karena
pasti pengalamannya banyak sekali dan saya yakin sangat berguna bagi kita. Dan sekali lagi juga saya nggak tahu buku ini masih ada di produksi nggak, karena ini tahun 95, jadi buku yang cukup lama sekali. Monggo silakan Pak Amri, santai saja karena memang ini istilahnya komunitas yang sangat informal gitu, kita saling kenal aja. Monggo Pak. Makasih Mas Gatot. Ini Mas Gatot kalau muji orang itu selangit. Jadi saya harus disclaimer dulu nih. Disclaimernya adalah saya masih jauh dari yang servant leadership yang disampaikan tadi itu, yang ada 10 karakteristik itu. Jadi saya pikir kita sama-sama belajar, saya juga belajar selama masih hidup. Saya pikir kita semua belajar dan terus dibentuk ya, supaya semakin baik, saya pikir itu ya. Nah, yang menarik kalau saya bilang Mas Gatot, makasih ulasannya. Yang sangat menarik buat saya apa yang dibahas buku ini, kalau dilihat dari 10 karakteristik yang dibikin Larry Spears itu, saya lihat itu tuh dia sangat menonjolkan sisi human ya. Sisi humannya banget gitu kan. Kalau kita bicara leaders atau orang bilang manajemen, atau ini kan biasanya itu kan yang tadi lah, visionnya kuat, oke, tadi ada bagian di situ, orangnya tough, decision maker, drive ya, dan sebagainya gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau kita lihat apa yang dibahas 10 karakteristik ini itu lebih melihat dari bagaimana tadi interrelations yang dibilang tadi gitu, hubungan antar manusia. Saya pikir itu luar biasa ya. Saya pikir itu luar biasa. Mungkin saya cuma mau berbagi aja lah apa yang dari beberapa pengalaman yang saya alami, dan bukan saya sendiri sebetulnya, tentunya pengalaman kan sebagai suatu tim. Tapi apa yang saya alami itu saya menarik untuk lihat dari 10 ini, mungkin lihat 2 atau 3 lah ya gitu ya, tetapi sekaligus saja kita lihat. Saya lihat yang dari belakang itu karakter yang nomor 8, stewardship tadi itu. Atau simpelnya kalau saya ambilinnya itu taking care of the organization, itu taking care of the people gitu kan. Dibilang di situ openness, persuasion rather than control. Jadi itu juga connect dengan yang nomor 5, yaitu persuasion atau mempersuade gitu kan, instead of authoritarian ya, atau autokratik, dia menggunakan persuasion, dia menggunakan approach, dia menggunakan ya servant leadership konsep tadi. Jadi dia lewat biasanya reasoning atau lewat ini dia kasih orang pengertian, instead of cuma nyuruh kamu kerjain ini, dia enggak, dia ini kenapanya ininya dijelaskan sehingga waktu orang melakukan itu memang orang ingin melakukan itu, bukan lagi karena disuruh. Nah, terus satu yang sangat menarik buat saya itu, ini sebenarnya jarang ini saya mungkin baru kali ini saya lihat ini dibikin sebagai karakteristik leader. Ya, jarang sekali saya lihat di buku-buku lain atau di teori-teori lain. Itu karakter yang nomor 3, healing. Saya surprise waktu lihat itu. Healing itu dibikin sebagai salah satu karakteristik dari servant leaders atau dari leaders. Dan dibilang di sini healing itu adalah healing of relationships, katanya powerful force untuk transformation dan integration. Itu secara khusus ditekankan di situ. Nah, saya pengen bahas paling nggak yang 3 tadi itu dari pengalaman saya. Saya ingin ambil 2 pengalaman aja secara singkat. Ya, yang pertama itu waktu sama Mbak Ice masih itu era-eranya ARCO sebetulnya waktu itu. Atlantic Richfield atau ARCO itu oil and gas company, dulu besar banget lah di Indonesia sih, dia besar sekali ya. Perusahaan dari Amerika, waktu itu pas waktu mau diambil oleh BP di tahun 99-2000. Nah, waktu itu tugas saya dan tim, itu timnya waktu itu memang kita habis restructuring, jadi saya ditugaskan untuk memimpin tim office relocation, merangkap general services lah waktu itu. Jadi kalau ngomong servant, ya di organisasi mungkin itu salah satu bagian organisasi yang tugasnya adalah kasih service kan, kasih service kepada organisasi,
Kemudian kita mengurus menggunakan tenaga, ada office assistants, ada drivers, ada ya memang tugasnya itulah service tadi. Cuman mau ceritanya gini, di dalam tugas yang waktu itu sangat sulit, kemudian organisasi baru di restructure dari jumlah 58 tim saya itu jadi 8. Ya, memimpin tim-tim yang boleh dianggap kalau di kantor itu istilahnya quote unquote lah ya gitu, mungkin level atau kastanya itu kan kita itu mungkin nomor 3 lah gitu ya, atau whatever lah. Nah, bagaimana kita membawa tim itu? Saya melihat bagaimana kami berjalan bersama-sama. Ya, kalau bilang yang ini tadi, healing dan ini, karena kita baru melewati restructuring yang begitu ruwet waktu itu, ada distrust yang sangat tinggi, level ketidakpercayaan lah gitu ya. Saya kira itu yang tinggi di dalam tim itu, data-data hilang dan berbagai macam. Ternyata approach human itu dengan kita tadi ya mau listening, kita mau stewardship, kita mau memperhatikan orang-orang yang ada di tempat kita, regardless level atau level pendidikan, baik level orang itu atau level income dan sebagainya itu, ternyata dampaknya itu yang saya kira luar biasa. Jadi kami sebagai tim itu, bagaimana kita membuild hubungan sebagai manusia, komunikasi antara kita dengan teman-teman itu. Bagaimana kalau saya bilang menghumankan orang gitu ya, wongke ya kali kalau orang bilang ini, itu ternyata menurut saya itu adalah salah satu kunci sukses yang sangat-sangat penting. Bagaimana kita mau mengangkat teman-teman kita yang pendapatannya itu hanya sedikit di atas UMP gitu ya, atau UMR, upah minimum gitu, tapi mau bekerja bukan hanya karena dibayar gitu kan, tetapi karena dia merasa bangga apa yang dia kerjakan itu baik. Salah satu statement yang saya masih ingat sampai sekarang adalah yang waktu kami berkumpul gitu kan, kita kadang-kadang bikin town hall, bagaimana kita mengengage organisasi ini. Dan di dalam town hall itu yang saya sampaikan tuh satu hal aja. Saya bilang begini sama mereka, oke, apa yang membedakan kita sekarang, saya berdiri di depan dengan semua teman-teman yang duduk di kursi. Waktu itu karena kebiasaan dulu masih ada pakai dasi atau ini. Saya bilang ya itulah yang membedakan kita itu yang membedakan kita saat ini adalah seragam kita. Saya pakai kemeja, saya pakai dasi, teman-teman itu pakai satu seragam dari tentu services company-nya. Tetapi kalau kita lihat ke dalam dari itu, sebenarnya kita kan orang yang sama ya. Saya pikir kita orang yang sama, kita manusia juga gitu. Kebetulan aja hari ini lagi ditugaskannya seperti ini. Nah, waktu kita melihat dari situ, kita tempatkan diri kita sama dengan teman-teman itu, kita mau dengar, kita mau mengerti, kita mau steward mereka. Saya pikir itu yang tadi kalau saya baca healing ini, mungkin itu salah satu kunci healing tadi. Dan kalau saya lihat bagaimana orang ini, teman-teman itu berubah di dalam tingkah lakunya. Bayangkan orang-orang yang dibayar dengan gaji yang sangat, inilah ya, saya bilang standar, bukan kurang lah ya, semua kan ada ininya. Tetapi mereka harus bekerja mulai jam 7 pagi sampai lewat tengah malam, karena kita ngurusin pindahan gedung. Mereka harus membersihkan yang kotor setiap hari. Kalau Mbak Ice masih ingat, karpet itu diangkat-angkatin, semua disuruh pakai sepatu kets di kantor, karena waktu itu ya kan habis krisis ya. Kalau teman-teman ingat krisis 98. Jadi kalau ingat Arco itu dulu gedungnya mewah banget di Landmark itu makan biaya waktu fit out-nya itu sekitar $30 juta. Tahun 82 saya kira sekitar itu, 92. Kemudian kita pindah dari gedung mewah itu ke gedungnya yang BP sekarang itu, Arcadia itu, dengan budget yang 10%-nya. Itu sekitar 8 tahun kemudian. Jadi bayangkan 30 juta di tahun 92, 3 juta di tahun 99 2000 gitu. Jadi sebegitunya minimnya budgetnya. But satu yang nggak akan saya pernah lupa yaitu, ini sorry di sini ada pengumuman dulu sebentar. Pemberitahuan ini dari Building Management. Sehubungan dengan masa pandemi penyakit menular,
kami mengingatkan untuk selalu memeriksa kondisi kesehatan karyawan dan melaporkan jika ada yang sakit, menggunakan masker, menjaga jarak selama beraktivitas, dan mencuci tangan dengan menggunakan cairan antiseptik selama 20 detik. Terima kasih. Attention please. This is an announcement from the building management. In this pandemic period, we remind you to always check health conditions of employees and report if there are people with the same symptoms. Wear a mask. Keep physical distance during activities and doing hand wash with antiseptic for 20 seconds. Thank you. Oke, sorry. Terima kasih. Itu salah satu kita punya protokol, diingetin terus setiap jam 11 tentang protokol kesehatan. Oke, balik ke yang tadi. Jadi saya kira itulah satu perubahan yang luar biasa waktu orang itu ya saya melihat dari konsep tadi gitu ya menjadi healing tadi. Jadi transforming the organization, it doesn't matter levelnya, itu menjadi satu organisasi yang sangat efektif dan bekerja itu karena mau, bukan karena disuruh. Singkat cerita, successful office relocation, successful cost efficiency, ya semuanya berjalan baik, bahkan pada waktu company waktu itu sedang diambil gitu, dijual ya. Tapi itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir di akhirnya kita punya acara ininya juga bagus banget gitu. Waktu keluar dari company itu juga salah satu yang ngisi acara tuh ya buat saya surprise banget lah. Itu ya office assistant yang ladies itu pada bikin tarian yang khusus gitu, dia bikin dan di koreografikan gitu ya buat perpisahan waktu itu saya di sana gitu. Saya rasa sangat terenyuh. Nah, yang kedua, saya mau ini tahun 2016 lah. Ini juga another acquisition. Mungkin di sini ada teman-teman saya, colleagues dari company yang ikutan di sini, yang terlibat juga di situ. Baik dari sisi kita tuh ngambil aset di Natuna lah gitu. Di Natuna satu organisasi besar kita akuisisi, ada sekitar 1.100 orang semuanya. Itu masuk ke dalam organisasinya Medco. Nah, di situ waktu itu kita udah dipanggil SKK Migas lah ya, pemerintah dalam hal ini. Tadi lihat kayaknya ada nama Pak Wawan, atau Pak Wawan waktu itu ngikutin atau enggak. Tapi waktu itu udah sampai bicara lah, saya dipanggil deputinya ini bicara. Karena waktu itu, sebelum pengambil alihan itu, suasana di sana itu udah resahnya bukan main gitu. Udah resah bukan main. Dan terakhir kita tahu bukan karena mau diambilnya, tetapi kelihatannya ada satu masalah komunikasi di dalam organisasi lah, kira-kira gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan, nah, saya lihat adalah saya bilang inilah kita sebagai manusia, mungkin itu ya approach-nya. Udah gitu kan sama-sama kebanyakan orang Indonesia, kita approach sebagai orang Indonesia, kita dekati, kita bicara istilahnya under the table kali gitu ya, bicara dengan SP-nya, bicara dengan informal leaders-nya, itu kita approach semua sehingga kita mengetahui apa isu-isu yang ada dan concern yang ada. Kembali listening. Saya kira listening, empathy. Nah, begitu kita tahu apa sebenarnya yang menjadi concerns dari organisasi atau orang-orang yang ada di organisasi itu, dan kita bisa membuat suatu plan komunikasi yang sangat baik, bahkan plan transisi yang sangat baik. Saya ingat waktu itu tanggal 18 November 2016 kita mengadakan yang namanya Day One meeting lah gitu ya. Karena Day One-nya itu di tanggal 17 itu. Jadi Day One meeting kita lakukan di situ. Kita bisa mengadres semua apa yang kalau nggak semua ya hampir semua lah yang menjadi concern-nya. Saya melihat kalau bicara healing, saya pikir itu salah satu kuncinya tadi ya. Salah satu kuncinya yang kita sampaikan itu adalah waktu kita datang itu dengan yang tadi dibilang ya, saya pikir saya mungkin nambahin sedikit, itu saya bilang tuh intensi yang pure gitu ya, intensi yang pure. Kalau tadi Mas Gatot itu bilang servant leader is servant first. It begins with a natural feeling that one wants to serve. Saya pikir waktu kita datang dengan seperti itu terbuka,
intensi kita itu murni, ya kita mau menggabungkan organisasi ini dan kita mau bikin ini suatu organisasi integrated yang bagus gitu. Kita nggak datang dengan banyak hidden agendas gitu ya. Kita tidak datang dengan kita pengennya apa, kita ngomongnya apa. Jadi saya lihat itu semua menjadi apa? Membuat barriers itu runtuh. Itu membuat komunikasi itu terbuka. Itu membuat trust level itu naik. Nah, ini mungkin hal yang tadi, makanya 10 karakteristik ini kalau saya lihat itu menyentuh sisi-sisi manusianya. Dia bukan bicara soal bagaimana memanage performance, dia bukan bicara bagaimana menjalankan project, dia bukan bicara hal-hal yang sangat teknikal itu, tetapi dia sangat berbicara soft skills yang sangat dalam mengenai bagaimana kita treat human. Sehingga ya sejauh ini berjalan baik ya. Mungkin nanti ada beberapa teman kalau ada yang mau komen atau mau tanya, silahkan. Tapi buat saya hari itu, 18 November 2016, salah satu hari yang saya dan tim, kami itu, kalau buat saya itu hari yang paling, salah satu hari yang saya paling bahagia gitu. Bahagia waktu hari itu begitu suksesnya. Nah kalau dari Medco waktu itu semuanya datang lagi, Pak Arifin datang, Pak Hilmi datang, Ibu Yani Panigoro, keluarga Panigoro itu datang semua. Dan kita jadi kayak pesta besar gitu ya. Bukan pesta sih, tapi satu perlihatan besar yang dimana full of energy, full of positive energy gitu. Itu menurut saya itulah tonggaknya suksesnya dari integrasi. Memang lanjutannya banyak lah ya, pekerjaannya kan sampai bulanan, itu pontang-panting. Tetapi waktu you win their heart, waktu you win people's heart, impact-nya itu luar biasa. Tidak bisa diperkirakan bahkan gitu ya saya bilang. Dan menurut saya itu semua bisa terjadi di mana aja, mau di kantor, mau di organisasi sosial dimanapun. Saya pikir ini yang 10 karakteristik ini waktu kita jalankan dan kita bisa menyentuh benar hati dari manusia itu, ya orang itu jalan karena memang tadi natural feeling-nya mau serve, natural feeling-nya dia mau melakukan, bukan karena keterpaksaan. Saya pikir itu so powerful. Ya kalau mau ngomong masih ada beberapa yang lain, tetapi saya pikir itu ya 2 hal ya dalam waktu yang singkat ini yang saya pengen share ke teman-teman semua. Itu aja, Mas Gatot. Kalau ada komen, ada ini, thank you. Terima kasih banyak, Pak Amri. Ini pengalaman yang bagus sekali dan saya senang sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Pak Amri cerita mengenai pengalaman nyata dengan apa yang tadi di dalam apa perpindahan kantor dan yang kedua dalam hal akuisisi tadi. Jadi integrasi 2 perusahaan mengakuisisi perusahaan yang Konoko ya begitu ya. Jadi yang sebelumnya ConocoPhillips itu. Nah, saya nggak mau saya silakan dulu teman-teman untuk bertanya mungkin dari ada beberapa hal terkait apa yang diuraikan beliau tadi yang perlu dikomentari atau ditanyakan, silakan. Di unmute dulu silakan. Kalau nggak ada yang nanya, boleh saya nanya, Pak Gatot. Saya Derajat dari Metro, Pak Amri. Maaf nanya ke bosnya sendiri, boleh ya Pak? Ini teman makan teman ini. Nggak, saya tertarik bukan karena teman makan teman atau saya Pak Amri bosnya, saya bukan. Tapi it's a very interesting book and very insightful. Cuman saya mau bertanya aja, kalau semua sudah banyak yang mengerti atau sudah menjadi servant as leaders, mungkin nggak sesuatu organisasi dijalankan tanpa leaders. Jadi leaderless organization, would that be possible atau tidak? Itu aja Pak pertanyaannya. Thank you. Itu yang jawab Mas Gatot kali itu. Atau Mas saya? Kok jadi melempar ke saya? Kayaknya Pak Amri aja. Pengalaman
Saya kasih pendapat saya, nanti silakan Mas Gatot. Menurut saya sebenarnya itu tadi ya, kalau saya lihat, saya juga sempat lihat dikit itu ngintip yang cerita apa tentang Leo tadi yang diceritain Mas Gatot di awal itu. Leo itu, jadi dibilang dia tuh di grup band yang tadi yang pergi travel to East tadi itu bukan pimpinan secara struktur gitu kan. Dia itu justru orang apa ya kalau kita bilang tuh Rhodes ya kalau di band itu dia tuh yang ngebantu melayani grup itu gitu. Jadi dia tuh kerjanya melayani, dia kasih servis, dia ini. Jadi mungkin maaf kalau di rumah mungkin staff di belakang gitu ya. Ya mungkin nggak gitu banget, tetapi kira-kira gitulah yang melayani. Mungkin sama mirip dengan kalau saya tadi ceritain pertama itu kita general services di company. Tetapi ternyata di cerita itu dia itu kan senang diajak ngomong, dia senang nyanyi, dia ini sehingga grup itu di dalam perjalanan itu begitu hangat dan luar biasanya gitu. Tapi waktu dia nggak ada, dia pergi, grup itu menjadi hampa, grup itu jadi amburadul. Jadi kalau saya bilang ya Pak Derajat, sebenarnya saya bilang di dalam kita itu semua ada leadership tadi itu, cuma bagian kita aja masing-masing. Masing-masing tahu bagiannya dan melakukannya seturut dari role masing-masing ya tanpa paksaan. Saya pikir kalau satu grup bisa jalan kayak begitu, saya pernah punya grup yang tadi yang saya bilang 8 orang itu, ya masing-masing udah tahu roles-nya gitu. Saya nggak perlu tiap hari kamu kerja ini, kamu kerja ini, kamu udah kerja ini. Masing-masing sudah tahu. Lirik aja kita udah tahu istilah gitu ya. Nah, jadi apakah itu bisa berjalan? Saya yakin bisa berjalan. Cuman kalau grupnya udah makin besar, 1.500, nah mungkin perlulah sedikit struktur. Nah, hanya jangan sampai struktur itu saya kira menghalangi adanya tadi yang 10 karakteristik ini untuk muncul di dalam grup itu. Bahkan kalau saya lihat nih ya, tujuannya ini yang dibilang Pak Gatot tadi itu mengenai Robert Greenleaf ini, saya lihat makanya nomor 10 dia bilang building community. Kalau saya bilang dia mau membangun itu tuh jadi satu community. Jadi kita jangan lihat itu sebagai satu struktur yang ada presidennya, wakilnya, ini. Bukan itunya, tapi it's a community yang taking care of each other dan berjalan ke dalam satu visi yang sama. Saya lihatnya itu seperti itu. Organisasi hanya membantu untuk itu lebih teratur aja, but there are leaders. Saya senang sebenarnya ini saya orang Medco, jadi saya agak promosi dikit ya. Di Medco itu kita punya sustainability value kita itu salah satunya itu tentang people. Which is kita bilang itu kita itu istilahnya kita lead ourselves and lead others. Jadi kita itu membangun justru leaders di company ini. Itulah yang kita bangun, itu yang kita bangun sehingga nantinya apa? Ya dengan leaders ini bisa company ini berjalan sustainable. Ya, dan sebenarnya kalau dilihat nanti yang kedua dan ketiga itu bicara masyarakat, itu bicara sosial, itu bicara external people in surrounding areas. Jadi kalau kita lihat ya, saya pikir walaupun itu mungkin cita-citanya wow gitu kan, ya paling tidak kita mengarah ke sana. Apa yang kita lakukan itu creating values to others. I think ya itu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Thank you Pak Derajat. Silakan Gatot, yang Pak, lain. Ya, Pak silakan, Gatot, Pak Amri, saya Bambang, Pak, aduh anak buahnya Pak Gatot. Ya, Pak. Bisa aja Jadi, kalau gitu sama kita. Dulu, Pak. Selamat Sama Pak kita. Amri, tadi senang sekali mendengar cerita Bapak, sharingnya bagaimana mengatasi kondisi pada masa lalu yang begitu serem ya Pak Amri ya. Syukur alhamdulillah dan selamat, Medco berhasil. Walaupun sekarang ada lagi ya Pak. Sekarang ada lagi, mari kita cermati bagaimana kita keluar dari kondisi yang hari ini belum selesai. Pak Gatot, terima kasih. Saya sudah diundang di dalam acara yang bagus hari ini. Bisa ketemu, kalau nggak ke sini ya nggak ketemu Pak Amri. Sebab kalau mau ketemu Pak Amri, daftarnya panjang Pak Gatot. Baik, masalah yang kita bahas hari ini bagus ya, kira itu juga cukup bagus. Yang Pak tadi yang sampaikan oleh sharingnya Pak Andi adalah membuka wawasan saya luar biasa. Tentu saja saya belum membaca bukunya karena saya baru dihubungi Pak Gatot, tetapi dari 10 kunci tadi yang saya sempat catat dengan cepat dari urian Pak Gatot tadi,
Saya tidak tahu apakah itu sebuah urutan atau tidak. Tetapi kalau kita ini ingin melayani orang, karena itu church artinya akan melayani, maka apakah kita tahu kebutuhan orang itu? Bagaimana kita bisa melayani kalau kebutuhan dia kita belum tahu? Nah, ini mungkin akan terkunci dengan yang nomor 1 nanti ya, atau nomor 2 gitu ya. Padahal kebutuhan individu itu kalau menurut para ahli itu ada kebutuhan pemikirannya, ada kebutuhan jiwanya, ada kebutuhan badannya yang semua harus dipenuhi. Karena ekor-ekornya, walaupun kita melayani, bukankah leader itu adalah getting job done through other people? Kita tidak bisa, saya kira Pak Amri tidak bisa lupakan ini. Ya, karenanya ada sesuatu keinginan bersama yang dibangun oleh seluruh tim, baik itu leader ataupun member, harus kita sama bahasanya. Makanya ada beberapa rujukan yang mengatakan bahwa kalau kita membuat sebuah tim, katanya, tim itu harus ngomongnya kelompok. Tapi jangan lupa bahwa di situ ada I. Ya. Memang di dalam sebuah buku yang pernah saya baca, mungkin Pak Gatot nanti suatu saat kita ngobrol, there is no I in the team. Betul, tidak kata I nggak ada di tim, tapi ada 2 I di the winning team. Di winning team ada. Itu kalau dari literatur bahwa kalau kita ingin mengembangkan tim, maka harus ada I, harus ada we, dan harus ada it. Jadi selaras antara ketiganya. Kebutuhan kita sebagai tim, kebutuhan kita sebagai individu, kan dalam rangka it-nya apa? Dalam rangka itu Medco, proyeknya Medco itu apa? Jadi kalau menurut saya tadi penjelasannya, dan pasti sudah dilakukan oleh Pak Amri sebelum mengambil ketindakan, pasti listening dulu. Listening yang bagaimana? Pasti adalah active listening. Ya, sebab kecenderungan kita sebagai yang punya kuasa itu tidak sabar mendengarkan. Lidah kita sering gatal, waktu bawahan kita menyampaikan pemikirannya, kita potong. Lu tahu apa? Gue kan bos. Nah, ini sebenarnya yang membatasi bahwa active listening-nya menjadi tidak jalan dan kita tidak memahami apa sih yang diperlukan orang-orang kita dalam mencapai goal saya. Bukankah goal saya itu adalah goal leader sebenarnya yang dijalankan oleh orang-orang kita. Dan semangat itu muncul yang kedua, empati. Ya. Empati artinya kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, apa yang membuat dia satisfied, apa yang membuat dia kecewa. Kita bisa merasakan. Dan seterusnya saya itu ada 10 ya, luar biasa, bagus sekali. Ini saja sekedar urun rembuk Pak, mohon maaf kalau tidak ada yang kurang berkenan. Salam kenal Pak Amri. Salam kenal Pak Bambang, terima kasih. Pas, kalau saya itu bilang udah pas Pak itu. Keren ya. Keren. Ya. Silakan Pak. Makasih banyak Pak Bambang atas masukan-masukannya, berbaginya. Jadi buat teman-teman nih Pak Bambang ini udah berapa? 2 periode Pak ya menjadi direktur di Jaya. Jadi beliau membawai tim yang spesialisasinya di EPC juga gitu. Jadi mungkin Pak Amri dari segi bisnis dekat nih sama Pak Bambang karena memang. Iya, saya kenalnya Pak Eka Satria. Iya Pak. Ya. Makasih loh Pak Bambang. Makasih Pak Bambang untuk bergabung. Terima kasih kembali, salam. Terima kasih Pak Bambang. Silakan, kita masih punya waktu berapa nih? 10 menit lagi ya untuk teman-teman berkomentar atau bertanya, silakan. Nanti mumpung ada Pak Amri, ini susah nih waktunya Pak Amri. Halo. Ya, silakan. Halo. Pak Luli ya? Saya Truli Pak, bisa dapat kesempatan? Ya, Pak. Ini teman makan teman juga nih. Iya, ya. Tapi saya gunakan kesempatan ini mendiskusikan hal yang
pastinya kalau di kantor kesempatannya jarang untuk bisa diskusi seperti ini gitu. Kadang-kadang over the phone pertanyaan terkait leadership itu suka saya selipkan dalam diskusi dengan Pak Amri. Ini pertanyaan saya ajukan baik ke Pak Bambang ke Pak Gatot maupun Pak Amri. Saya termasuk yang punya belief bahwa menjadi leader itu menggunakan perspektif melayani itu akan lebih efektif dibandingkan telling gitu ya. Itu salah satu belief saya di dalam berorganisasi. Tapi menjadi serving leadership itu kan juga butuh kita buka mindset dan juga butuh effort dan waktu. Dan seringkali di organisasi yang besar ini constraint kita banyak gitu ya. Yang pertama, masyarakat kita itu dikenal atau setidaknya punya tata cara atau pengertian atau karakteristik yang bertindak tanduk itu paternalistik gitu. Jadi melihat leader itu sebagai penentu arah, sebagai yang lebih pinter, sebagai yang lebih kuat gitu ya. Dan itu menyebabkan jadinya ada tendensi bahwa ya udah biarin aja nanti pimpinan kita yang mereview, biarin aja pimpinan kita yang meng-QC, atau bahkan ya udah jadi free rider aja gitu biar gampang, nggak banyak mikir, nggak banyak berdebat sama pimpinan. Kemudian ada juga kita menghadapi bahwa other leaders yang menjadi kolega kita itu bisa jadi menerapkan gaya yang berbeda, yang berpengaruh kepada organisasi. Misalnya mereka yang lebih suka bertindak tanduk superior gitu ya, atau mereka yang lebih nggak sabaran, atau lebih ekstrim lagi kalau misalnya micromanaging gitu, sehingga nggak memberikan kesempatan kreasi dari anggotanya. Di satu sisi juga yang jadi constraint juga, organisasi ini kan punya tujuan-tujuan yang ada jangka panjangnya, ada jangka pendeknya, dan punya keterbatasan seperti waktu, target, profit yang diinginkan. Nah, apakah Bapak-Bapak atau bagaimana Bapak-Bapak selama ini tipsnya mengelola situasi yang begitu memberikan pressure bagi peran kita sebagai leader dalam semua keterbatasan tadi? Terima kasih. Mas Gatot mau duluan atau saya duluan? Silakan Pak Amri. Ya, mungkin pernyataan dulu. Yang pertama, ini mungkin boleh dipertimbangkan next-nya Pak Trulinya suruh share juga tuh, lain kali diundang juga tuh kayaknya tuh Mas Gatot. Setuju. Jadi mungkin kalau saya lihat ke semua yang ada ini kan sebenarnya 10 karakteristik ini udah luar biasa ya kalau saya bilang itu. Salah satunya di situ ada conceptualization dibilang, yaitu bagaimana leaders itu juga kan biasanya selalu dia harus nurture, dia punya ability untuk bukan hanya dia dream great dreams, dia bawa organisasi itu dengan mimpi atau visi yang kuat, tetapi dia juga harus bisa membalance antara conceptual thinking itu dengan day-to-day operational approach. Nah, kalau saya lihat dari situ tuh gini, kalau simpelnya sih mungkin jawaban ininya adalah memang nggak ada yang mudah gitu ya, tapi kalau saya melihat kita tuh harus balance aja sih. Saya pikir itu kuncinya kalau buat saya lihatnya tuh balance. Semua itu harus balance. Kalau itu nggak balance kan pasti tipping ke kiri atau ke kanan gitu. Pasti ada yang jadi tidak seimbang. Nah, di dalam segala sesuatu termasuk tadi bicara waktu, bicara yang kita juga waktu kan 24 jam sehari. Nggak ada orang bisa nambah, nggak ada yang bisa ngurangi. It's 24 jam sehari. So how do we make that 24 hours balance as a leader, as a human being, ini di kantor sebagai di rumah? Saya kira ya itulah menjadi menjadi challenge kita sendiri gitu kan, challenge kita sendiri. Nah, balance setiap orang itu tentu beda. Demikian di organisasi. Saya kira tergantung organisasinya seperti apa. Kalau menggunakan bahasa misalnya maturity, dan menurut saya tergantung maturity-nya seperti apa ya organisasinya. Saya senang ngomong Medco deh.
Medco. Ya, dan ini kan bukan yang rahasia gitu ya. Medco ini dalam 4 tahun belakangan ini, saya di Medco ini sekitar 4,5 tahun lah. Jadi kan saya ngikutin 4,5 tahun dan bersama Pak Truli tadi atau Pak Derajat dan teman-teman yang lain banyak sekali yang kita lakukan bersama gitu loh. Nah, melihat organisasi ini, saya bilang bagaimana organisasi ini berkembang dari satu organisasi yang menurut saya itu sangat nasional, ini view-nya gitu ya, view di dalam itu kan sangat national centric onshore operations kira-kira gitu ya kalau di oil and gas dan ini. Dan membuka itu menjadi suatu bukan hanya oil and gas company, sebenarnya menjadi kita tuh balanced energy company. Ya kita ada oil and gas upstream, kita ada power. Sebenarnya di sisi lain kita ada miningnya bukan batu bara, miningnya itu nikel dan emas. Dan nikel itu, copper dan emas, yang mana coppernya itu sebenarnya berbicara masa depan untuk nanti energi terbarukan dan apa, mobil listrik dan sebagainya, itu kan membutuhkan itu banyak sekali. Kalau saya melihat company ini secara culture pun, bagaimana kita mengubah culture kita yang sangat lihat ke dalam sebagai national company, walaupun punya beberapa operasi di luar negeri, menjadi sekarang yang namanya itu benar-benar global company. Bahkan kita sekarang mungkin one of the biggest di Southeast Asia gitu ya, dari sisi operasi. That's a totally different organization. Bagaimana kita menghadapi dan menurture organisasi kita 4 tahun yang lalu, dan bagaimana kita menurture organisasi kita sekarang. Kalau teman-teman tahu gini, 4 tahun yang lalu, email di Medco itu berterbangan itu semua boleh dibilang bahasa Indonesia. Hampir semua bahasa Indonesia. Tapi kita ubah sama-sama dengan kita sama-sama sebagai leader, termasuk Pak Truli di dalamnya. Setiap email yang datang, kita jawabnya bahasa Inggris. Semua ini pokoknya datang, kita jawab bahasa Inggris. We change the culture, ya mau sadar nggak sadar, tapi kita bawa pelan-pelan itu menuju ke sana. Jadi kalau saya bilang, balance-nya dulu dengan balance-nya sekarang, cara kita menghadapi dulu dengan cara kita menghadapi sekarang itu udah jauh berbeda. Kalau saya lihat managers kita, terutama middle managers hari ini, ya dari dulu udah pinter-pinter, tetapi kalau bicara maturity, saya kira jauh ya berbeda. Kalau sekarang kita bicara konteks, kita bicara walaupun semua proses dan gap itu ada. Mungkin jawaban yang terlalu panjang ini, saya cuma menyampaikan balance, tetapi balance itu tergantung kepada di mana ya level maturity atau culture yang ada di organisasi itu. Even one organization, tergantung kapannya mungkin berbeda gitu cara berjalannya. Tapi yang tetap sama, menurut saya tadi, kalau kita intensinya sama, pure at heart, pure intention, clear vision, terus kita jalankan yang 10 karakteristik ini, ya semoga kita semua ya berhasil ya sama-sama menciptakan tadi building communities yang luar biasa within the company. Thank you. Ya. Saya rasa ini penjelasannya tidak memerlukan dari saya lagi, Pak Amri. Sudah sangat komprehensif. Hanya sedikit aja, bukan menambahkan, bahkan menekankan lebih jauh lagi mengenai culture tadi. Karena memang Pak Ruli tadi dengan jelas menyatakan bahwa ada berbagai jenis orang gitu ya, salah satunya superiority gitu ya tadi beliau sampaikan, dan ada juga yang sifatnya tidak sabaran sehingga micromanage gitu ya. Nah ini menurut saya suatu culture yang sudah bagus, sudah dibentuk oleh Medco, dan saya sendiri terus terang aja melihat Pak Amri bergabung di Medco, saya bahkan hafal tanggalnya 25 November tahun 2000. Dan dalam waktu 1 tahun sudah bisa mengakuisisi perusahaan lain, luar biasa. Tapi bukan saya lah itu yang akuisisi. Itu contohnya servant leader, nggak mau mengakui bahwa itu bukan saya. Semuanya selalu kembali kepada tim, kembali ke tim. Nah, mohon maaf juga Pak Ruli tadi pertanyaannya, saya menjawabnya justru karena memang Pak Amri sendiri sudah cara menjawabnya aja sudah servant leader gitu ya. Jadi bukan saya gitu, langsung interupsi seperti itu. Nah, yang saya tekankan di sini adalah dari Pak Amri tadi bahwa yang namanya culture itu memang harus dimulai dengan sesuatu yang sederhana. Bahkan dalam hal membalas email. Ya, jadi kalau memang mau menjadi perusahaan global, ya kenapa tidak kita mulai dengan conversation in English, karena salah satu bahasa internasional yang diakui dunia,
ya bahasa Inggris gitu loh. Jadi ini menurut saya bagus sekali. Nah, ini karena menarik sekali, kalau tidak keberatan akan saya tambah 10 menit, boleh nggak Pak Amri? Masih ada meeting lagi? Ya, saya sih oke. Oke, Mas. mungkin teman-teman ada yang mau berkomentar atau bertanya, jadi waktu kita perpanjang. Monggo. Boleh tanya nggak Mas Gatot? Wah, Pak Wawan. Kalau ini suhu harusnya yang ngasih ini Bapak ini. Saya itu salah satu pengagum Pak Amri lah dari beberapa interaksi, berapa lama pernah sering berinteraksi gitu ya. Tapi mohon maaf nih Kak, saya nggak mendengar dari awal, dan saya beberapa menit terakhir itu saya sempat dengar, dan beberapa testamen buat Pak Amri itu betul adanya gitu ya. Saya mengalami sendiri, berpengalaman berinteraksi dengan seorang leader yang menurut saya sangat down to earth, a true leadership coming from the heart. Jadi kalau boleh saya mau tanya nih Pak Amri nih, saya ini bukan tipe orang yang sabar, yang itu. Jadi saya biasanya kecenderungannya ngomong apa adanya dan terus ya bereaksi gitu ya. Dan you can take me face value, and people know if I don't like about something, I kind of show it gitu ya. Pak Amri ini enggak. Pak Amri ini bisa melihatnya. Nah, saya ingin menanyakan sesuatu. Kondisi industri migas belakangan ini kan cukup berat gitu ya, cukup berat. Dan itu saya nggak mau terlalu berbahasa basi, tapi bilang bahwa salah satunya mungkin adalah dalam konteks terutama apa yang saya rasakan gitu ya, leadership di sebelumnya itu termasuk teman seangkatannya Pak Amri itu agak bikin berat gitu ya untuk kondisi kita melihat ini kok leader seperti ini gitu ya, kok kita nggak bisa kalau dari bukunya Pak Gatot itu kan kita ingin kita menghadapi semua masalah itu bersama-sama gitu. Tapi when you actually experience leaders yang nggak mau dengar, leaders yang nggak punya empati, leaders yang maunya jalanin apanya maunya sendiri gitu, dan how do you cope with that gitu ya Pak Amri? Kalau saya kan terus pergi aja gitu ya. Kalau Pak Amri itu kan sabar dan menjalankan semuanya dengan baik gitu ya, dan how do you cope actually with that kind of situation when you see that it is not quite an ideal situations di industri yang kita semuanya sebenarnya sangat concern gitu. Gimana itu caranya, resepnya untuk bisa tetap senyum, bisa tetap baik, sopan dan sebagainya gitu ya? Gimana tuh caranya Pak Amri gitu? How do you keep being positive in that kind of situation? Ini dalam nih pertanyaannya Pak Wawan ini. Makanya Pak Wawan, we missed you. Saya ini Mas Gatot dan teman-teman yang lain ini, Pak Wawan ini kan udah pegang beberapa jabatan-jabatan penting ya. Dulu ya salah satunya waktu di SKK Migas, dan ada satu proyek lah ya Pak Wawan yang dulu kita coba selesaikan sama-sama gitu di meeting meja besar ini, dan saya pikir itu justru saya ini pengagum Pak Wawan gitu, karena Pak Wawan juga down to earth dan mau melihat masalahnya dan mau menyelesaikan. Saya pikir kalau saya ini sih Pak Wawan emang ini luar biasa Pak. Kalau lihat lagi-lagi karena di Medco, jadi sambil ini aja lah. Mungkin Medco ini saat ini salah satu PSC yang paling sibuk. Kita masih drill explorations. Kita udah drill 3 explorations well tahun ini. Bersyukur, alhamdulillah itu 3 sukses. 1 sedang akan di drilling. Kemudian kita juga baru selesai di awal tahun itu 1 development, dan kita terus mencoba bahkan dengan COVID ini untuk bagaimana supaya kita tidak jatuh gitu bersama dengan keadaan dunia COVID dan low oil price ini gitu ya. Nah, sementara kita memang sangat butuh sekali bantuan semua pihak lah gitu Pak ya, ya pemerintah semua kita semua tentu, karena yang Pak Wawan bilang tadi, dan itu yang saya rasakan waktu kita dan Pak Wawan waktu itu pimpinan yang mewakili negara lah saya bilang itu ya, waktu di SKK Migas itu mencari jalan sama-sama urusan dengan segala macam orang gitu kan,
untuk bisa menyelesaikan masalah yang pelik gitu, yang multi ini. Yang kami lakukan sekarang adalah ya memang kalau dari sini ya kita cobain mungkin beberapa ya persuasion kita jalanin terus, listening kita jalanin terus, mungkin perseverance ya Pak Wawan, dan kalau pribadi, ini ngomong pribadi nih, kalau saya itu cuma mencoba mencari apa yang positif, apa yang opportunity yang positif yang kita bisa lihat dari situ gitu. Karena saya pikir kalau kita fokusnya kepada yang nggak bisanya dan fokusnya kepada yang menghalangi kita, ya kita emang nggak akan maju. Saya pikir kita akan terus berhenti dan frustrasi. Tapi kalau kita memang mau itu, apalagi negosiasi kayak kita dulu itu bikin sampai harus ada berapa itu dulu, 20 agreement or something gitu yang kita harus selesaikan, dan melihat di mana celah-celah positif itu yang bisa. Karena saya percayalah di satu ini pasti ada orang yang positif yang mau membuat itu selesai. Dan saya pikir cuman itu Pak ya. Yang lain kan kita nggak bisa mau mengubah orang, apalagi yang di luar kendali kita. Jadi ya dengan persuasif, dengan mencoba kasih konteks yang benar, dan kitanya ya tidak menyerah. Dan doa yang banyak. Mudah-mudahan itu terjadi. Makasih Pak Wawan. Ini dalam nih pertanyaannya nih. Enggak, tapi aku kalau itu apa namanya pembelajaran buat semua kan Pak Gatot ya. Artinya ya, kan itu pembelajaran buat semua yang menurut saya itu konteks yang datang dari orang seperti Pak Amri itu adalah, saya jawabannya persis seperti yang saya pengen, tapi ini kan justru pembelajaran buat kita semua dan termasuk untuk saya sendiri gitu ya. Karena nggak gampang untuk jadi orang kayak Pak Amri yang seperti itu gitu ya. Kalau ngelihatnya dari kondisi seperti itu gitu. Kalau saya kecenderungannya kan saya mau saya melawan, dan kalau nggak bisa ngapa-ngapain ya saya pergi gitu. Itu bedanya mungkin. Jadi saya nggak sesabar Pak Amri kira-kira gitu. Nah, melakukan suatu tempat yang lain mungkin lebih cepat berubah gitu Pak. Tapi saya mau komentar sedikit. Very true professional. Thank you Pak. Thank you Pak Wawan, sama-sama. Pak Gatot, saya mau komentar sedikit. Silakan Bu Ice. Ya, menanggapi tadi Pak Wawan katakan, memang Pak Amri is Pak Amri, Pak Wawan is Pak Wawan, ya. It's two different person. Jadi menurut saya tuh enggak mungkin semuanya jadi kayak Pak Amri, enggak mungkin. Tapi as a leader mungkin kita harus melihat, tidak mungkin berubah karakternya, tapi we have to see apa yang mesti ditambahkan untuk adding value-nya ke Anda dari semua yang didengar dari Pak Amri itu. Kalau saya percaya bahwa orang itu tidak akan berubah, tetap aja, tapi saya berusaha untuk melihat apa yang perlu saya tambahkan ya untuk added value saya gitu. Seperti itu mungkin. Itu aja komentarnya. Terima kasih Mbak Ice. Saya senang sekali karena Pak Amri memberikan semua ceritanya berdasarkan your experience ya, benar-benar yang dialami sendiri oleh Pak Amri. It's not easy buat orang lain, tapi buat Pak Amri memang naturally you always touch other people's heart. Itu makanya mungkin kalau Pak Amri bilang nyuruh buahnya di depan situ ada neraka gitu, pergilah kamu ke sana, mereka tetap aja akan berbaris menuju ke sana gitu. Saking orang tuh udah kesengsem Pak Amri gitu. Oke. Ini yang ngomong ini Gatot. coach, yang bicara ini coach pribadi saya, jadi itu ada konflik of interest itu. Maksudnya supporter, my big supporter. Justru mungkin gitu. Kita mesti belajar. Mungkin yang mesti kita belajar dari Pak Amri itu semua kesuksesan yang udah diceritakan, tapi what is the most difficult thing that you have faced so far? Wah, ini pertanyaan dalam yang kedua ini. Ini buka-bukaan.
Tapi oke, ada satu yang saya pikir ya, ini mungkin banyak orang mengalami gitu ya, dan kadang-kadang kalau ada yang teman atau apa diskusi sama saya bilang oke, been there done that. Saya kira di dalam kehidupan ini persis Mbak Ica. Semua orang akan mengalami yang namanya lembah. Nggak semua dia selalu mengalaminya gunung. Kalau gunung aja kan nggak ada lembahnya, nggak ada gunung sebenarnya. Itu datar. Tetapi dalam kehidupan ini mengalami lembah. Saya pun pernah mengalami itu. Dan yang paling sulit menurut saya pribadi, yang paling sulit adalah waktu orang lain itu, ya whoever it is, apalagi orang yang kita anggap penting, look down to you consistently atau sangat sering. I think that's a very difficult time. When somebody think that you are not capable of, atau you will not be able to do this, Anda tuh ini ya, beda dengan saya bilang ya, beda dengan orang yang ngasih feedback yang tulus itu untuk membuat kita bangun dengan orang yang menurut saya undermine. So makanya buat saya itu pelajaran yang sangat penting waktu berbicara. Itu pun saya belajar terus gitu. I think we as a leader need to be careful. Kita nggak boleh undermine orang. Karena we never know sebetulnya. Ya, dan itu terjadi buat saya sendiri. Jadi saya pernah mengalami hal-hal yang begitu, dan waktu itu ya nggak tahu nih Mbak Ica tahu nggak, tapi waktu itu udah nggak kayaknya Mbak Ica. Nah, ya saya bilang sama waktu itu orangnya itu saya bilang gitu kan. Jadi kalau kita nggak bisa bekerja sama nggak apa-apa, kita salaman aja. Nah, jadi kayak Pak Wawan tadi itu kadang-kadang itu jalan keluar kan gitu. Okay. Ya udah, that's fine. Let's shake hand and let's not work together. Yeah, tapi hal itu tuh sangat berat loh itu. Kalau itu lakukan consistently. Jadi saya ngalami orang yang makanya mereka bilang krisis 40 tahun, krisis 50 tahun, whatever krisis. Sesuatu yang kita merasa apa aja yang kita lakukan itu nggak menghasilkan apa-apa. Nggak adding value. So for whoever yang mengalami itu, saya cuma mau bilang ya tadi, perseverance. Jangan berhenti. Ya kalau doa-doalah yang banyak kan gitu. Terus jalanin aja. Menurut saya sinar itu akan datang di ujung terowongan, karena hidup ini buat saya udah digarisin gitu hidupnya tuh. Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa, bagus banget. Oke, baik. Ini karena thank you Pak Amri. Thank you Mbak Ica. Karena waktu juga dan juga udah ada panggilan azan, saatnya kita memenuhi panggilan yang paling utama. Oke, saya summary dulu beberapa pokok diskusi kita. Pertama, mengenai healing, yang menurut Pak Amri ini langka sekali disebutkan di beberapa buku leadership. Tadi beliau sudah menguraikannya dengan baik, dan istilahnya Bu Ica berdasarkan experience. Jadi pertama adalah mengenai office movement tadi, yang budgetnya 10% dan berhasil. Kemudian yang kedua, pengalaman beliau dalam asset acquisition. Nah ini suatu istilahnya pembelajaran bagi kita semua yang ada di saat ini. Ngomong-ngomong ini banyak sekali nih Pak Amri, ini ada 53 peserta, jadi ini semua belajar dari Pak Amri. Kemudian yang kedua tadi dimulai dengan dipancing oleh Pak Bambang ya. Pak Bambang ini juga servant leader yang humble sekali, mengatakan anak buahnya Pak Gatot lagi, aduh kebalik Pak. Jadi dulu justru beliau atasan saya menekankan perlunya ada 3 hal, jadi I, we, sama it ya. Jadi di dalam diskusi ini memang kita fokus kepada we-nya. Jadi memang servant leader memang fokus di dalam we-nya. Bukan berarti it sama I-nya tidak penting. Ya, jadi I-nya bagaimana sebagai seorang servant. Itu yang kedua yang saya bisa simpulkan dari pembicaraan ini. Yang ketiga yang kategorinya katanya Pak Amri dalam, sebetulnya dipicu oleh Pak Widiawan, Kang Wawan tadi, mengenai how do you cope with leaders yang keras kepala, balelo kalau orang Jawa bilang ya gitu. Jadi mau sendiri gitu. Dan Pak Amri menjawabnya dengan baik sekali dan humble dan seperti biasa gitu. Saya seperti kenal dia, dan ini mengkonfirmasi perkenalan saya dengan Pak Amri yang cukup lama. Dan memang beliau memang benar-benar humble. Dan satu hal pelajaran bisnis yang saya petik dari pembicaraan ini, di masa sulit seperti ini ternyata Medco itu
juga masih melakukan drilling, bahkan ada 3 yang sukses tadi ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi menurut saya nih perseverance ini yang dijawab oleh Pak Amri tadi sudah berhasil beliau tularkan kepada organisasi gitu. Jadi perseverance itu start with you and you make it to the organization. Jadi walaupun masa sulit kayak gini ya, the business must go on gitu. Jadi ini menurut saya ini pembelajaran yang bagus sekali. Nah ini terima kasih atas partisipasinya. Saya sampai lupa tadi kalau ada usulan buku yang akan dibahas, silakan diketik aja di chat. Nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Untuk pekan depan kita belum tahu siapa yang akan menjadi guest dan apa topiknya, tapi forum ini terbuka, silahkan, dan tidak harus saya yang menjadi host, siapapun boleh. Jadi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun suatu community. Jadi yang tadi nomor 10 tadi ya, jadi community apa? 10 pembelajar gitu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nah sebelum kita berpisah, saya ingin mungkin Pak Amri sedikit memberikan closing remark gitu Pak, monggo Pak. Ya, saya terima kasih. Yang pertama terima kasih untuk kesempatannya, Mas Gatot ini ya teman lama ya, maksudnya teman yang sudah lama gitu, bukan udah kayak teman lama buku lama gitu, bukan. Teman yang sudah lama sekali, jadi teman sampai hari ini. Mbak Ice juga, Pak Wawan yang saya hormati, Pak Bambang tadi. Saya terima kasih dan semua teman-teman ini kalau saya lihat listnya banyak ini, banyak teman juga ini, yang colleagues dari sini juga banyak teman-teman. Malah saya lihat ada pendetanya saya lagi sudah di situ di listnya. Jadi ini kayaknya banyak sekali supporter. Terima kasih dukungannya, terima kasih partisipasinya. Ya, semoga ada manfaatnya apa yang kita bicarakan hari ini ya. Itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Amri atas kesediaan waktunya dan sudah ngeblok agenda untuk khusus hari ini berjumpa sama kita, dan kita seperti biasa lanjutkan lagi nanti di hari Rabu untuk buku yang lain, dan insya Allah teman-teman mudah-mudahan juga masih berkenan untuk hadir di acara bedah buku bisnis yang ke-9 nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gatot. Terima kasih. Pak Gatot, Pak Amri, Terima kasih. Mbak Ice, dadah. Thank you Mbak Ice. Terima kasih Pak Amri. Bye. Terima kasih banget loh. Terima kasih. Pak Amri sehat-sehat ya. Sampai ketemu lagi. Amin. Makasih Pak Wawan, sehat-sehat juga. Makasih Pak Wawan. Mas Gatot, makasih ya. Pak Wawan luar biasa nih, masih menyempatkan padahal sibuk hari di UD. Luar biasa nih Pak Wawan. Oke, makasih semuanya. Ayo kapan jadi narasumber Pak Wawan? Insya Allah nanti suatu saat. Makasih. Pekan depan? Makasih udah Zairil. Ya, masih. Makasih Bu Ice, Pak Indra, Pak Ibrahim Arsyad. Sama-sama, terima kasih Pak Gatot. Senang bisa ketemu dan menunggu the next session ya Pak. Ya, silakan Pak. Nanti kita lanjut lagi. Makasih Mas Huda, Pak Daniel Kurnianto, Mbak Dina, Pak Desi, Mas Gatot. Pak Indra. Mbak Ice. Terus Pak, pamit. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa join lagi ya. Bu Ice masih ada waktu? Bu Ice masih mute itu. Oh, Pak Mas Daniel dari SKK Migas hadir nggak? Itu Mas Daniel ada? Ada? Oke. Mungkin lagi rapat itu karena videonya off. Oh. Ya. Om Miko mana ya kok nggak hadir? Om Miko. Nggak ada ya Om Niko ya? Iya, karena mungkin apa adalah rapat mendadak ya?